Iya, Iya, langsung langsung saja. saja kalau Masih bingung yang itu Mas, masukin materialnya. ya coba Mas. Bentar. Apakah sudah terlihat? Udah Mas terlihat. Bagus itu Mas. Masih belum yang sama. Coba tadi yang kelihatan bagian apa Mas? Femur sama jaringan lunak. Kenapa Mas? Materialnya. Belum nemu. Maksudnya, maksudnya belum nemu apanya Mas? Ininya apa? Yang di sini untuk yang bagian selnya belum Oh iya. nemu ininya Mas. Iya. Itu aja Mas. Ya femur sama jaringan lunak sih. Oke, siap Mas. Terus sama materialnya yang kandung kemih juga belum. Ini baru kelihatan baru masih Ya. gini. Coba itu Mas. Maksudnya kenapa Mas? Kandung kemihnya kenapa Mas? Ini masih kelihatan emang gini ya? Yang bagian kandung kemihnya. Coba itu Mas. Coba ke titrek. Kemana? Titrek. Backgroundnya Oh, kayaknya agak titrek. terlalu itu Mas. Agak terlalu terang. Yang ini. Iya. Itu tadi potongan XY Mas. Iya, exit. Yang kita lihat. Oke. Terus itu Mas ke yang Exit. X, NX, NY, NX sama NY-nya dibagi dijadiin 1000 coba Mas. 1000. Iya. Terus coba dia, Drama. coba di run, di save terus di run. Udah ini Mas. Udah, itu cukup. Udah kelihatan gini ya bagian. Nah, jadi itu Mas kayaknya backgroundnya itu Mas. Suaranya terlalu ramai. Halo Mas? Oke. Terus yang 15 kok nggak keluar kenapa ya Mas? Halo Mas, Mas Hamzah. Apa salah naruh? Sebentar Mas, Mas Yang bisa bagian ininya lebih sepi bisa nggak Mas? yang lag ya. Sorry. Itu sih bukan Gimana? background orang bicara di belakangnya tuh terlalu keras Mas. Udah pakai headset. Halo? Tes tes tes.
Ya, Udah aman, Mas. bisa itu nggak? Mungkin ke ke ruang lain atau apa? Biar nggak ada orang ngomong di belakang. Soalnya lumayan keras mas orang ngomong di belakang. Ya, Tadi apa mas? Persoalannya lagi? tes, tes. Ya, gimana mas? Halo? Lalu, lalu. Ya, tadi kurang apa mas? Ini kan bagian nomor 15-nya kok nggak muncul itu kenapa, ya, Mas? Yang bagian testis ini. Oke siap. Yang Ada lagi? Ada lagi mas persoalannya? itu dulu sih, Mas. Oke siap. Saya izin share ya. Oke. Udah kelihatan mas? Kelihatan, kelihatan. Ya, jadi ini kan potongan kita hampir sama. Kenapa testisnya nggak kelihatan? Di sini sebenarnya itu nggak ada testis juga mas. Di saya ini sekarang. Kenapa? Karena kan ini kan Oh, yang saya beri keterangan kan ini adalah potongan aksial. Jadi potongan ya tadi iya. potongan XY tadi. Dan misalnya kalau saya melihat kanker itu kan dia ada di daerah bagian prostat, di mana itu dia berada di bawahnya kandung kemih, tapi di atasnya dari si alat kelamin. Jadi memang idealnya memang testis nggak kelihatan mas. Kalau kita sebenarnya ngaturnya itu ada di bagian Z-nya mas. Ini kan untuk X, Y itu kan Oh, dia iya. bagian ya panjang lebarnya atau penampang yang kita kelihatan ini. Tapi untuk yang pengatur, kalau ingin kita lihat testisnya, ya kita memang harus mengganti mengganti nilai dari parameter ininya mas, Z-nya mas. Misal kayak di sini misalnya. Yang saya potong itu kan dia di bagian sini, di bagian yang kankernya. Padahal letak testis itu ya memang berada di bagian bawahnya sini. Jadi kalau kita ingin melihat kankernya, ya kita nggak bisa melihat dari si testis ini. Kita bisanya melihat ya kalau kita, makanya di sini saya ada beberapa potongan. Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan saya sendiri, Mas. Jadi ya seperti itu. Ini potongannya, ya kurang lebih seperti itu. Menjawab ya, Mas? Itu memang yang dirubah bagian Z-nya, Mas. Parameter Z-nya. Ada lagi, Mas? Coba coba ke share screen lagi, Mas. Oke. Ini, Mas. Berarti ini bagian saya masih kurang apa aja ya? Coba ke bagian yang titret tadi.
Terus sebentar, Mas. Saya cek Indonesia dulu. Sebentar. Cinta. Coba Z-nya diganti bagian di Yang bawah NZ, ini, di bawah NZ ya, itu diganti ini. negatif 4 sama negatif 5. Sama negatif 5. 5 Mas, ya sip. Betul. Coba di run lagi Mas. Jadi. Ini Mas. Ya. Nah, itu adalah ya, memang bentuk dari si alat kelaminnya kayak gitu Mas, atau genitalnya. Jadi dia nggak yang bentuk seperti yang kita bayangkan, tapi bentuknya memang ya emang kayak gitu. Jadi ini kan soal potongan. Mas Mas Hamzah kan tahu kita ini tuh ya seperti slice-slice gitu kan Mas. Ya untuk Ya, kebetulan untuk yang parameter ini slice yang kita bisa atur itu bagian Z-nya. Berarti ini kan ini slice, kalau saya sih mikirnya gini Mas. Berarti ini oh, slice ke negatif 4,5. Karena Z-nya 6 negatif 4 sama Z max-nya adalah negatif 5. Dan tengah-tengahnya itu negatif 4,5. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat lebih atasnya misalnya coba negatif 5 ke negatif 6 Mas. ini Mas, kosong. Kosong, kosong. Mungkin memang Boleh belum dilihatin ini, tiga belum dimensi ada nggak Mas? yang. Ini Mas, Yang apa namanya? Yang 991 nggak usah dicentang coba Mas. Sip, ini Mas, udah kelihatan belum? kelihatan. Terus yang silinder itu yang elips itu dia bangun apa Mas? Maksudnya organ apa Mas? Secara angka aja nggak apa? Oh, belum tahu. Apa Mas? Bisa nggak Mas yang elips itu yang silinder lonjong itu dihapuskan?
Maksudnya tahu nomor berapa nggak, Mas? Biar kita nggak usah centang gitu. Nomor berapa ya? 63 mungkin. Coba 63, Mas. Iya, 63. Nah, udah sip. Oke, tadi pertanyaannya ada apa lagi, Mas? Yang ditanyakan, saya lupa. Ini masih belum belum nampilin belum ini yang Firemore sama jaringan lunak tak masukin sih. Oke, siap. Ada lagi, Mas? Oke, itulah Pak, ada yang berangkat ya dari kelompok Kenapa, Mas? orang apa? Yang orang Oke, berarti bagaimana cara itu ya? Femur itu yang mana, atau mungkin jaringan lunak itu yang mana, sama kurang apa aja gitu ya? ya Oke, siap, Mas. Saya izin share screen ya. ya sama itu yang ini nama material-materialnya. Oke, siap. Ya, buka-buka file dulu. Hmm. Oke. Jadi, balik lagi ke file ini, Mas. Effective organometries, dose pairing in volumetric modulated arc therapy using a half beam technique, bla bla bla. Dan saya memang sumbernya itu dari situ, Mas. Patokan saya dari situ. Terus femur itu yang bagian mana? Kan di sini ada salah satunya adalah eh, left ini, left, right and left femoral head. Maksudnya femoral head itu apa, Mas? Femoral head itu adalah sebagian dari tulang paha. Jadi bagian ini ya, Mas. Jadi bagian ini yang akan kita masukkan. Dan femur itu maksudnya apa? Femur itu adalah tulang paha keseluruhan. Jadi yang ketika saya tulis femur itu adalah tulang paha, tapi yang sebetulnya saya maksudkan itu adalah hanya bagian hanya bagian hanya bagian femur head-nya saja. Jadi saya nanti itu cari panjang, misalnya eh, panjang dari tulangnya itu misalnya di sini ya, katakanlah katakanlah di sini saya ambil 5 cm. Ya berarti di sini dari panjang tulang ini kan ceritanya paha, Mas. Yang biru-biru itu adalah tulang, yang ininya adalah jaringan sehat. Saya ambil hanya 5 cm karena yang di sini itu adalah left femoral head. Jadi kepala kepala dari tulang pahanya saja. Jadi itu yang dimaksud femoral head-nya. Terus kalau di kode itu yang mana? Di kode itu dia di bagian sesuai tulang paha. Eh, apa? Leg bones. Leg bones. Di sini tuh cuma itu, Mas. Tulang cuma cuma leg bones itu. Nah, ini leg bones. Jadi ini kan adalah sebuah uh, left leg bone, leg bone, legs. Intinya saya
utak-atik bagian bagian ini, ada legs dan juga leg bone, dan saya lupa parameter yang mana itu. Jadi kita itu nanti bisa mengatur mengatur mana ya? Nah, ini pokoknya kita itu ada parameter yang nanti saya simpulkan itu bahwa dia mengatur panjang dari kakinya. Di sini apa ya, PZ negatif 2. Intinya gitu mas. Jadi saya cari cari apa itu kalau di sini ya. Pertama saya penasaran femoral head itu yang mana. Ternyata femoral head itu adalah kepala dari tulang paha. Terus karena di kode kita itu hanya kaki, tulang kaki, berarti saya hanya ambil panjangnya berapa. Oh misalnya panjangnya 5 cm katakanlah, atau mungkin 7 cm katakanlah. Ya nanti di kode saya itu saya sesuaikan. Saya nggak tahu ini memang negatif 7 atau gimana, saya lupa. Tapi jadi asalnya tulang yang asalnya itu panjangnya memang full full seperti di Phantom, di seperti di sini kan dia full. Nanti kita bisa hanya mengambil sampai beberapa bagian aja, beberapa senti kakinya saja itu. Terus untuk jaringan lunak itu yang mana? Jadi jaringan lunak itu adalah juga bisa disebut dengan jaringan sehat, mas. Daging. Jadi yang kalau apa ya misalnya, nah saya ambil contoh. Nah ini. Tuh. Nah ini katakanlah yang ini. Kan yang biru ini dia itu adalah tulang dari kakinya. Terus kayak seperti daging, itu kan yang menyelimuti paha atau kaki kita. Kalau di sini daging atau jaringan sehatnya itu dia digambarkan sebagai warna warna ini, warna ungu. Kalau di sini berarti dia warna biru. Jadi soft tissue itu adalah jaringan lunak atau juga bisa jaringan sehat, mas. Misalnya tadi kan Mas Hamzah juga cari misalnya kandung kemih kok nggak ada misalnya, atau mungkin materialnya apa kok nggak ada, itu kasih kasih aja jaringan lunak, mas, itu juga bisa. Tapi jangan itu ya, jangan jangan asal, maksudnya sebelum dicari betul-betul atau mungkin belum belum berusaha tapi langsung langsung dikasih jaringan lunak. Tapi memang saya juga mengakui saya lupa apa yang nggak ada itu, saya baru berikan jaringan lunak. Terus untuk penulisan material, mas. Jadi penulisan material itu singkatnya seperti ini, mas. Terus angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini itu adalah yang biasa kita gaung-gaungkan atau sebut-sebut OR, bukan, ICRP atau PNNL. Nah, misalnya apa ya? Brain misalnya. Misalnya saya itu mau membuat kanker otak. Kan saya perlu apa otak misalnya, brain. Kebetulan di sini ya sudah ada sebentar saya mikir dulu.
Sudah ada elemennya itu apa aja. Jadi ada hidrogen, ada karbon, ada N, ada O, ada Na, ada Mg, ada fosfor, sulfur, ClK, CeA, FeZn. Dan yang yang kita pakai itu adalah ini. Kita pakainya weight fraction, Mas. Jadi memang memang ada yang namanya, sebentar. Kalau kita lihat pada penamaan material itu sebenarnya ada beberapa format, Mas. Kita bisa menggunakan beberapa format memang. Ada ini. Two ways are available for the ratio definition. If ratio takes a positive value, it means atomic ratio. For negative value, it does mass ratio. For instance, water H2O can be defined as follow. Jadi ada dua penamaan. Pertama kita pakai bilangan positif. Kalau bilangan positif itu dia adalah atomic ratio, rasio atom. Kalau negatif itu adalah rasio massa. Dan secara umum kita nanti pakai rasio massa, Mas. Jadi rasio massa lihatnya di mana? Itu adalah ini, weight fraction. Di fraksi massa sebenarnya ini kan bukan weight. Jadi ini kenapa negatif? Ya karena memang tadi ada keterangannya. For negative value, it does mass ratio. Jadi kita pakainya memang nilai-nilai yang negatif. Dan ini nanti, bukannya ini, yang elemental, Mas. Dan ini nanti kita masukkan ke kode page kita. Misalnya negatif 0000 gitu. C sama dengan berapa, N sama dengan berapa, O sama dengan berapa, Na sama dengan berapa. Gitu. Terus secara singkat, apa itu fraksi massa? Jadi fraksi massa itu adalah apa ya, bagian-bagian atomnya gitu. Dia berapa persen? Misalnya ini adalah fraksi massa dari kulit. Kita fokus di yang sini ya, yang sini. Kulit saja misalnya. Jadi secara matematis, jadi nanti kulit itu sebenarnya dia 10% dari hidrogen. 22%nya adalah karbon. Terus 4%-nya nitrogen. 61%-nya oksigen. Na-nya sangat kecil, Mg-nya sangat kecil, dan lain sebagainya. Terus kalau kita jumlah, itu nilainya adalah 1, Mas. Nih. Karena dia fraksi, dia bagian. Kira-kira apa enggak ya, Mas? Aman. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ada lagi, Mas? Jadi untuk yang kanker prostatnya nanti taruhnya bagian mana, Mas? Nah, itu Yang kanker itu prostat. juga ya, itu juga memang ada itu, Mas. Ada aturan khususnya juga. Kalau misalnya kalau di kita itu ada ini judulnya judulnya dia ada guideline for radiotherapy of prostate cancer. Jadi panduan untuk radioterapi kanker prostat. Untuk yang GTV CTV-nya, nah ini kan ketika kita ingin membuat ya pokoknya radioterapi, kita harus mendefinisikan target. Di sini dijelaskan bahwa ini kanker prostat cancer usually present with multifocal foci. Thus, the target volume needs to include the entire prostate and its capsule. Jadi kanker prostat itu biasanya kanker yang muncul dengan apa ya, kayak titik-titik yang banyak gitu.
Makanya volume targetnya harus dimasukkan keseluruhan prostat. Jadi untuk yang yang targetnya itu adalah keseluruhan prostat, Mas. Saya kan bingung maksudnya gimana itu? Apakah ya asalnya saya bingung lah, Mas. Apakah harus keseluruhan prostat maksudnya itu gimana? Terus juga ada tata laksana ini dari Kementerian Kesehatan. Target radiasi ini bla 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 bla. Nah, ini target radiasi seluruh prostat untuk GTV misalnya. Saya coba cari lagi seluruh prostat lagi misalnya. Seluruh prostat. Pokoknya kalau di kita tadi di kanker prostat itu intinya setahu saya gini, Mas. Nanti di kanker di prostatnya itu, kankernya modelnya itu bukan satu satu gelondong gitu, bukan satu lingkaran gitu, tapi seperti titik-titik yang ada di prostat gitu. Jadi untuk GTV-nya kita itu harus memasukkan seluruh prostat. Jadi nanti se se ini yang 120 yang tengah ini itu adalah ukuran prostatnya. Jadi prostatnya itu segitu. Dan kankernya nanti menimpa menimpa organ prostatnya. Bukan menimpa ya, maksudnya pada koordinat yang sama. Karena pada koordinat yang sama, ya seolah-olah organ prostatnya itu nggak ada gitu. Gimana Mas, menjawab nggak ya? Itu nanti gabungan dari titik-titik yang berada di prostat gitu. Secara secara kedokteran gitu Mas. Tapi kalau kita secara fisika kita, saya buat GTV-nya itu di prostat, terus nanti PTV-nya berapa, CTV-nya berapa, baru PTV-nya berapa gitu. Jadi ukuran prostatnya itu saya jadikan GTV. Jadi harus masukin GTV, CTV sama PTV, Mas. Iya betul. Ada lagi Mas? Halo? Itu dulu sih, Mas. Mungkin itu dulu, Udah? nanti saya coba lagi. Oke siap. Makasih Mas Hamzah. Ada lagi teman-teman misalnya mau ada pertanyaan? Terima kasih, Mas. CTV, GTV, PTV ketebalannya sama tidak gitu. Terima kasih Mbak Kinan. Jadi kalau kalau ini ya, di sini saya sukanya karena lumayan jelas. Nah, sebentar. Memang masing-masing kanker itu dia punya 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 sifat atau ketentuan yang beda-beda. Misalnya, itu kalau misalnya kankernya beda ya harus harus nyari jurnal yang sesuai gitu. Misalnya, the expanding margin size from CTV to PTV didasarkan pada setup error dan reproducibility bla bla bla. Secara umum CTV itu melebihi 7 sampai 10 mm ke PTV dan ya intinya kalau saya ditanya apakah ukurannya sama, secara medis itu memang bergantung dari kankernya. Dia bergantung dari kankernya. Jadi harus dilihat masing-masing kankernya. Kalau GTV misalnya katakanlah eh, Ini emang nggak share screen-nya? oh iya iya, oh maaf maaf maaf. Maaf.
Jadi ini, pertama definisi volume target itu kita harus kenapa beberapa kakak tingkat kita itu masukkan stadium, karena stadium itu dia juga berhubungan dengan ukuran kankernya. Dan tadi saya lihat dari guidelines for radiotherapy for prostate cancer, volume target yang keseluruhan yang dianjurkan itu adalah prostat plus 1 sampai 1,5 lebih dari prostat. Itu di jurnalnya ada. Kanker prostat biasanya itu muncul dengan fokus multifokal. Jadi maksudnya pusat kankernya itu nggak nggak satu titik. Dan CTV dan GTV kalau di kanker prostat itu biasanya disamakan. Tapi umumnya CTV itu diperluas 7 sampai 10 mm ke PTV jika tidak ada panduan citra. Kalau secara kedokteran secara langsung itu harus ada citranya dulu baru bisa dipastikan selain-lainnya. Nanti kalau yang akan saya gunakan itu GTV-nya itu keseluruhan prostat, CTV-nya 1 cm melingkupi GTV, dan PTV-nya 0,7 cm melingkupi dari CTV. Maksudnya bagaimana? Yang tengah ini, yang paling merah itu adalah ukuran dari prostatnya. Yang kurang merah, yang CTV, itu dia jari-jarinya lebih 1 cm dibanding dengan jari-jari yang prostatnya itu. Untuk yang paling luar, jari-jarinya lebih 0,7 cm dari jari-jari yang paling itu. Dari yang paling terus juga kemarin kan ada teman yang itu, ada teman yang tanya, kenapa kok CTV PTV ada dua diameter yang dipakai mana? Kan misalnya ini ya yang CTV. Yang CTV ini kan dia punya dua jari-jari, dua diameter yang luar dan diameter yang dalam. Dan maksudnya mungkin untuk secara bahasa itu bisa dilihat skripsi-skripsi atau mungkin bahasa yang digunakan untuk laporan. Kalau saya tadi, GTV itu adalah satu prostat. Untuk CTV adalah 1 cm melingkupi GTV. Untuk PTV adalah 0,7 melingkupi CTV. Jadi yang GTV itu adalah diameter dari prostat, yang CTV itu adalah diameter dari prostat plus jari-jari dari prostat plus 1 cm. Untuk yang PTV, jari-jari dari CTV plus 0,7 cm. Gimana? Jauh ya? Misal aku nggak nemu jurnal yang mengatakan itunya ukurannya. Terus tapi Oke. aku nemu yang versi kanker lain. Itu boleh dimasukin nggak? Eh, kalau Mas Adam ini, beliau itu sebenarnya milih, maksudnya beliau milih gitu. Maksudnya tidak didasari pada itu tertentu, cuma beliau itu ambil angka. Boleh aja sebenarnya kalau menurut Mas Adam. Tapi memang sebaiknya ya dicari seketemunya. Nah, kalau di salah satu laporan ini bahasanya seperti ini. GTV memiliki diameter 1,25, CTV memiliki diameter 1,75 dan PTV memiliki diameter 2,25. Berarti ini beliau menghitungnya dari pusatnya kan. Tapi kan kalau dihitung dari pusatnya kurang bisa, tapi bisa kurang tepat juga gitu.
kalau ini PTV contoh ya. PTV memiliki diameter 2,25. PTV kan dia sebenarnya cuma lapisan berwarna biru ini kan. Diameternya kan dia tidak 2,25, tapi dia hanya sebagian gitu. Kalau kita bilang PTV itu 2,25, ya ya idealnya satu satu bangun ini, satu geometri ini itu adalah PTV semua. Bisa mungkin dibandingkan dengan itu yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang sumber sih Mas, sumber sama energi. Kalau itu saya nggak terlalu tahu, karena saya kemarin tuh hanya ambil asal pilih aja. Enggak, maksudnya source. Kenapa? Yang kemarin kan ditanyain, Hah? pakainya apa kamu? Proton Ya, atau neutron gitu kan. ya, Kamu pakai apa? Neutron kan, density juga. ya. Terus ditanyakan berapa energinya. Terus aku Kalau jawab saya Kalau saya ditanya seperti itu, ya saya bilang saya nggak tahu. Maksudnya energi secara lengkapnya seperti apa. Karena di PKL bilang nggak itu apa ya? Gini, kenapa saya susah jawabnya? Karena gini, misalnya ini adalah BNCT. Untuk source-nya, kan kadang kita adalah nilai-nilai yang konkret gitu, misalnya berapa MeV, 7 MeV misalnya, 30 MeV misalnya. Tapi kalau di sini itu source-nya ya ini angka-angka banyak ini. Maksudnya apa coba misalnya? Ini source untuk yang BNCT. Bla 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 dan ini ada energinya bentuknya seperti ini. Ini kan bingung membahasakannya seperti apa. Makanya kalau misalnya saya ditanya seperti itu, ya saya nggak tahu. Saya belum belajar secara detail karena waktunya nggak cukup untuk belajar se, sebanyak ini misalnya tentang ini semua dari mana. Tapi kalau saya ditanya itu ya saya jelasin kalau pertanyaannya kemarin apa sih? eh, kemarin tuh ditanya energi dari protonnya tuh berapa. Dari neutron. Oh iya, bener. Saya jawab ya itu karena misalnya kalau di sini itu sekedar simulasi biasa ya yang saya pakai ya 80 MeV untuk punya saya. Terus saya bilang kemarin saya juga bilang kayaknya waktu di laporan bahwa penentuan energi ini tuh nggak berdasarkan apa-apa. Saya maksudnya nggak nyari apa-apa gitu. Ya memang saya sebetulnya pengen berdasarkan sesuatu kan, tapi karena yang ingin saya ambil referensinya bentuknya seperti ini ya, saya nggak jadi untuk membuat sesuai aslinya. Gimana menjawab nggak ya? Tapi kalau mau energinya kayak gimana gimana, mungkin lebih ke itu sih, cara kerjanya sih, lebih ke cara kerjanya. Kayaknya kemarin juga ditanya ditanya cara kerjanya juga ya. Iya, kan juga ditanya juga apa sih namanya? Neutron itu asalnya dari mana gitu. Nah, Itu di apa ya? Sebentar. Ada Prof. Prof. Sarjono itu pernah buat seminar. Hmm, Dan di situ ada PPT-nya beliau kebetulan. Ini juga sebagai apa ya? Sebagai pandangan kita itu ya, kita sebenarnya di mana? Terutama yang BNCT ya.
Jadi pada BNCT atau terapi, kalau di sini BNCT sih. Komponen dari BNCT itu ada 3. Pertama ada, sebentar loading. Ini punyanya Prof. Sarjono. Saya ambilnya di YouTube sih. Pertama ada yang namanya neutron akselerator atau sumber dari neutronnya. Terus ada boron atau obat pembawa boron, dan juga yang ketiga ada treatment head and neck cancer. Treatmentnya itu adalah bagian kita ngitung dosisnya. Untuk yang neutron akselerator sebenarnya ini adalah yang dikerjakan oleh teman-teman material. High quality quantity of neutron beam. Itu pembangunan akseleratornya itu adalah bagian dari teman-teman material. Untuk yang obat boronnya ini sebagai pengetahuan, terus yang kita itu adalah treatmentnya. Dan kalau ditanya dari mana, di sini juga di skripsi itu adalah ada 3 bagian. Pertama, tentang pasti ada bagian-bagian ini. Pertama nih, agen pembawa boron, atau di sini tadi boron ini, obat dari boronnya, pembawa B10-nya. Terus ada sumber neutronnya. Sumber neutronnya yang dimaksud ini, neutron accelerator. Dan untuk masing-masing penelitian itu memang ada khususnya. Misalnya kalau di sini kan dia sumber neutronnya tidak dispesifikasi ya. Tapi saya lupa ada di mana. Nah, ini di beberapa penelitian skripsi itu pertama lagi yang dibahas adalah obat boronnya, terus ada sumber neutronnya. Sumber neutronnya kemarin waktu saya pemaparan laporan, saya juga bilang kalau saya betul-betul belum paham tentang ini sumber neutron, karena itu yang saya pahami, sumber neutron ini tuh memang didasari dari ada kolimator atau reaktor yang betul-betul dibuat gitu. Dan itu ada parameter-parameter tertentunya. Tapi kalau ditanya sumber neutronnya seperti apa, ya saya nggak tahu. Cuma memang ada sumber neutron ini itu bisa dari akselerator, bisa dari reaktor, dan kalau udah skripsi ya kita harus cari reaktornya seperti apa, kenapa parameter-parameternya seperti ini. Tapi yang jelas kalau saya diminta atau ditanya seperti itu, ya saya jawab lagi sumber neutronnya kurang tahu, tapi yang jelas yang dipakai adalah epithermal dan thermal, dan juga parameter dari keluaran itu ada nilai-nilainya sendiri. Kira-kira menjawab nggak ya? Takut ditanya lagi. Kalau saya sih memang itu saya jawab nggak tahu, dan kebetulan karena untuk membuat geometri nggak perlu tahu ini sumber neutronnya itu seperti apa, ya saya bilang kurang tahu karena saya belum belajar sampai sejauh ini. Nanti dibilangnya nggak usah belajar. Percuma belajar gitu. Gimana? Iya, kemarin kan kita jawab kayak gitu kan, nggak paham. Terus percuma kamu udah belajar pitch selama ini gitu. Ya, tapi setidaknya kan ya balik lagi kalau di BNCT itu pasti ada 3 komponen ini. Kalau ditanya sumber neutron secara umum, ya tetap kita bisa jawab ya dari akselerator, neutron akselerator, atau mungkin bisa jadi reaktor. Di sini ada tulisannya reaktor.
reaktor nuklir, kalau masih ditanya lagi ya baru saya jawab nggak tahu karena memang reaktor beda itu bentuknya beda. Seperti di sini misalnya. Di sini kan jenis reaktor banyak. Ada reaktor dan institusinya. Ini ada BIM-nya seperti apa, periodenya seperti apa, agennya seperti apa, ketahanan hidupnya seperti apa. Dan saya kebetulan nggak punya belum belajar sedetail itu. Ya, baik lagi kalau ditanya sumbernya dari mana ya dari akselerator. Bisa jadi seperti itu. Gimana menjawab ya? Kalau siklotron tuh apa mas? Maksudnya di situ apa sih kayak ada neutronnya nggak? Siklotron. Nggak tahu juga sih saya. Saya nggak tahu juga. Karena untuk sumber yang secara detail itu saya belum belum belajar. Sepertinya gini. Ini kan balik lagi ini dari Prof. PPT-nya Prof. Akselerator itu nama alatnya. Secara spesifiknya itu ada sumber neutron itu umumnya sangat umum. Pada sumber neutron itu ada salah satunya ada komponen akselerator, ada target material, dan ada target material. Dan jenis-jenis akselerator itu ada salah satunya ada cyclotron, ada linek, ada elektrostatik akselerator. Mungkin seperti itu. Berarti siklotron salah satunya ya? Iya, tapi saya balik lagi, saya belum itu, belum belum berani bilang itu. Maksudnya kan kata Prof, itu ya, kalau bisa eh, paham dulu. Ya, saya tahu, cuma saya belum belum paham dan belum bisa membuat orang lain paham. Ada pertanyaan lagi? Aku. Ya, gimana? Ya tahu nggak kalau misalkan itu apa ya hasil tembakan protonnya itu kurang jelas itu biasanya diubah apanya ya biar lebih itu lebih halus gitu. Kan tembakanku tuh kayak titik-titik masih berantakan gitu. Bisa share screen? Ntar. Oh ya Rio sama ini aku sambil nyari ya sama itu apa ya kan di sini belum semua kan geometrinya. Siapa tahu kan ini di record nanti kan bakal dilihat sama teman-teman yang lain. Nah, ada yang belum geometrinya bisa dijelasin sedikit cara ngambil material, cara ngambil survei sama sel. Kan mereka pasti salin, tapi untuk cara itunya mereka nggak paham itu bagaimana kayak gitu. Paham nggak? Oh iya, mungkin saya coba itu. Nggak apa-apa, Rio. Coba jelaskan sedikit. Ya, kayak gitu aja. Yang singkat satu-satu aja masukinnya. Oke. Oke, makasih, Rio. Udah share screen? Tadi mau share screen? Oh, bentar. Aku lagi nyari itu. Apa sih? Itu dulu nggak apa-apa jelasin yang itu dulu. Oke. Nah, Di gambarnya.
Jadi ini file ini itu sebenarnya saya ambil dari eh, lecture lecture 1, saya lupa apa. Seperti nilai dari parameter, title, source, ada material singkat, terus dan di track ke bawahnya itu saya ambil dari lecture berapa saya lupa. Yang kita ubah-ubah itu sebenarnya kebanyakan itu hanya bagian sininya saja. Untuk yang geometri ya, bagian material, bagian surface, dan juga bagian cell. Untuk ini, jadi ceritanya hanya ada ini. Kalau saya run, itu bentuknya hanya seperti ini. Hanya ada udara dan juga air. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi udara itu udara, air itu air. Yang hijau adalah air. Terus yang kita jadikan patokan itu sebenarnya hanya beberapa saja. Pertama adalah ini, itu adalah itu adalah link ini, link input file yang akan membawa kita ke sini. Nanti ke halaman ini kita bisa, halaman ini itu sebenarnya adalah ditarik ke belakang lagi, lebih ke belakang. Kenapa kita, pertanyaan awalnya sederhananya itu adalah kenapa kita pilihnya itu adalah ORNL, kenapa enggak yang lain? Itu juga pertanyaan yang mungkin kemarin ditanyakan oleh Prof. Sarjono. Mbak. Kalau ada tulisannya itu PPT laporan progres. Sebentar. Itu Phantom yang dipakai itu adalah namanya Phantom dari ORNL. Ini data geometrinya adalah ini. Target Phantom yang dikembangkan, saya nggak tahu maksudnya dikembangkan Busita itu seperti apa. Tapi yang jelas di sini ada ORNL. Saya waktu itu nggak paham maksudnya target Phantom voxel dan lain sebagainya. Tapi yang jelas waktu itu saya langsung, oh, yang dipakai itu adalah Phantom ORNL. Ketika saya cari tentang ORNL, langsung muncul ini, laman ini. Jadi laman ini itu adalah ceritanya ada orang namanya ini, ada Chris dan Pak Nick Zik dan lain sebagainya. Beliau itu membuat penelitian tentang external dose in human form 137 CS in soil, ada input file bla bla bla, ORN mathematical phantom of the human body for MCMP 4B dan lain sebagainya.
Dan ketika beliau menulis ini, itu kan pasti beliau memerlukan data Phantom. Dan data itu atau kode programnya itu dibuat open source atau orang lain itu bisa pakai. Di sini ada dua, ada male dan female. Kalau male ya male Phantom. Dan data-data seperti ini juga itu penting. Misalnya ORNL Phantom Adult Male. Karena ketika anaknya kecil, anaknya dewasa, maksudnya tidak adult, itu juga beda hitungan-hitungannya. Nah, input files bukan. Dan itu ada buku judulnya hampir sama, ORNL Mathematical Phantom Series. Mathematical Phantom Series, jadi maksudnya phantomnya itu disusun dari betul-betul persamaan-persamaan matematis. Jadi secara matematis nanti kepalanya itu bentuknya elips, badannya elips, atau mungkin ada kerucut. Dan bentuk-bentuk ini itu bisa direduksi atau direpresentasikan dalam bentuk matematisnya. Nah, katakanlah ini misalnya, ini organ the head and neck section. Bagian kepala dan leher adalah right circular cylinder, ya pokoknya itu ada persamaan matematisnya yang sudah disederhanakan menjadi kode yang ini. Jadi kode yang rumit ini itu sebenarnya parameternya berdasarkan ini, berdasarkan data-data yang ada di sini. Misalnya kemarin kan ditanya, katakanlah skin itu tebalnya berapa. Terus terang, misalnya kalau seperti ini, saya pun susah bilang skin itu tebalnya seberapa. Karena ya susah ngamatinya langsung. Saya harus mencari selisih antara elips yang luar dengan elips yang dalam. Tapi pada ini ORNL Mathematical Phantom Series ini itu sebenarnya sudah dipaparkan. Misalnya skin thickness 9. Skin S is the skin thickness. Jadi logikanya seperti ini. Kode program ini itu kan didasarkan pada ORNL Phantom Series Ackerman et al. 1996. Dan ini adalah file ORNL Phantom Series. Berarti kan sama. Jadi kalau kita ditanya berapa tebalnya kulit di sini, ya tebalnya kulit di sini ya berarti the skin thickness atau tebal kulit adalah 0,17 cm. Itu untuk latar belakang dari ORNL. Kalau sebenarnya kan kemarin ditanya tentang ORNL dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu halaman ini, terus kita itu misalnya kalau saya itu harus ditanyakan gini, apa yang saya perlukan? Maksudnya ketika suatu tubuh diradiasi, kan tidak semua nah misalnya ini adalah kanker prostat misalnya, ketika diradiasi kan ada bagian-bagian yang kita itu perlu perhatian lebih misalnya. Seperti di sini, maksudnya perhatian lebih itu gini. Kalau kita melakukan radioterapi prostat, kepala itu nggak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Jantung nggak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Telapak kaki tidak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Itu yang dimaksudkan dengan organ at risk atau organ-organ yang berisiko terkena radiasi. Kalau saya ada beberapa, saya harus buat CTV, saya harus buat PTV, saya harus buat bladder. Bladder itu kandung kemih, ada usus besar, ada usus kecil, ada rektum, ada tulang paha, dan juga ada badan. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu saya buat dalam Phantom saya. Berbeda organ bisa beda, berbeda jurnal bisa beda, cari yang paling sederhana, asal
asal dia nah, asal dia ada jurnalnya, kita pakai itu nggak apa-apa. Cari yang paling sedikit tapi setidaknya ada jurnalnya. Terus katakanlah bladder secara bahasa itu dia artinya urinary bladder itu adalah kandung kemih. Jadi berarti salah satu geometri yang harus saya buat itu adalah kandung kemih atau bladder. Terus bagaimana? Kita cari yang namanya bladder. Ya, bukan gal, tapi yang ingin kita cari adalah yang urinary-nya. Misalnya ini. Kita copy dulu. Ini bagian apa dulu? Kita cek. Ini bagian surface. Maka kita taruh juga di bagian surface. Copy aja dulu, jangan bingung atau seperti apa. Terus apakah ada lagi? Misalnya bagian sel misalnya. Ini dia bagian surface, masih surface. Ini dia sudah bagian yang urinary bladder atau dia yang bagian selnya. Ya, kita paste di bagian sel juga. Jadi itu, kita cari surface-nya itu apa saja. Kalau kebetulan surface-nya ada ini, dan juga selnya itu ada ini. Terus sebenarnya dalam proses pengubahan dari ini kan kode yang kita ambil, itu di sini juga ada keterangannya bahwa dia adalah menggunakan MCNP 4B atau itu seperti software kita Pitch tapi namanya lain. Sintaksnya agak sedikit berbeda, tapi kalau teman-teman mau belajar itu di bagian sini. Bagian lecture ada MCNP user dan nanti ada lecture 1, 2, 3, tapi versinya adalah versi MCNP. Di sini itu dijelaskan bagaimana cara mengkonversi atau aturan apa saja yang berbeda antara MCNP dan juga antara pitch. Tadi kan kalau di pitch kita ada cell, nanti di sana itu namanya cell cards. Kalau di sini ada surface cards, di pitch kita itu ada section surface. Kalau data cards di kita itu hanya material. Itu ada keterangannya sendiri. Ini kan ada tadi cell cards. Kalau kita kan cuma kurung siku cell gitu. Kita balik lagi ke sini dan sisanya kita ini salah satunya kalau teman-teman baca PPT-nya ini dihapus dan ini ada angka-angka ini itu bacanya gimana? Untuk cara bacanya atau bagaimana cara mencari jawaban, itu pertama kita gini. Ini section apa? Ini adalah section cell. Berarti kita buka manualnya bagian cell. Cell section. Dan di cell section ini itu sudah ada formatnya. Oh, ternyata nomor pertama itu adalah nomor sel. Nomor kedua adalah nomor material. Nomor ketiga adalah densitas atau massa jenis. Terus sisanya adalah definisi dan parameter. Berarti kalau kita gabungkan pengetahuan kita, ini adalah nomor sel pokoknya. Ini adalah nomor material. Kita lihat lagi. Apa nomor materialnya kita punya? Nomor material 3. Kan material kita itu hanya ada 2. Material 1 dan juga material 2. Ya biar aman ya kita ganti 1. Materialnya ganti 1. Terus ini adalah
densitasnya. Kenapa negatif? Itu juga ada aturannya. Misalnya mana? Ini, positif or negatif. Kalau positif itu seperti apa, negatif itu seperti apa, itu dia ada aturannya juga. Terus negatif 4142 itu adalah merujuk pada sel 41 dan 42. Setelah dirasa tidak ada masalah, ya kita coba run. Sebelum kita run, ini ya, ini adalah penampakan tadi. Hanya ada bola ini dan juga ada udara. Ya, setelah kita run, ternyata dia nggak ada. Maksudnya kandung kemihnya nggak ada. Terus apakah kode kita salah? Ya, bisa jadi. Tapi coba kita lihat secara 3 dimensi dulu. Ini misalnya, jadi kandung kemih kita secara di sini, secara 3 dimensi ada. Tapi kenapa di saya kok nggak ada? Kita lihat lagi. Kita lihat ke persamaan yang digunakan. ASCII misalnya, simbolnya ASCII. ASCII itu dia apa? Kita lihat ke surface. Surface terus bagian yang ASCII. Parameternya apa saja? Ini singkatnya. X0, Y0, Z0. Jadi yang terakhir itu adalah letak atau pusat dari geometri yang dibuat. Berarti 0, min 4,5, 8 ini adalah letak dari geometri yang kita buat. Jadi kalau misalnya saya ingin lihat kandung kemihnya, ya saya harus ke di sekitar koordinat ini. X-nya 0, Y-nya negatif 4,5, dan Z-nya 8. Padahal di sini X-min-nya mungkin udah betul dari negatif 50 ke 50. Z-nya juga sudah betul dari negatif 20 ke 50. Cuma mungkin yang kurang tepat adalah Y-nya. Karena di sini Y-nya itu adalah min 4,5, sedangkan saya itu ada dari min 5 ke 5. Kita bisa rubah. Misalnya min 4 ke min 5. Save. Terus kita run secara 2 dimensi aja nggak apa. Maka ini double define. Double define itu terjadi ketika ada geometri yang bertumpuk. Singkatnya, kalau mau cari double define itu di mana, itu sebenarnya di file kita itu sudah diberitahu. Misalnya, track exit geo, namanya itu. Nyata 100 dan 13 dia tabrakan. 100 dan 13. Kita exclude, ini namanya exclude. Kita running lagi.
sekarang geometrinya sudah jadi. Ini adalah geometri dari kandung kemih sebenarnya, cuma karena dia resolusinya rendah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau ingin membuat lebih bagus, ya tinggal N-nya ini dibuat 1000 dan lain sebagainya. 1000 kata nanti dia bisa jadi lebih bagus. Nah, dia jadi lebih bagus. Ini kandung kemih. Udah. Itu adalah secara singkat bagaimana menambahkan geometri. Ya, sisanya ya tinggal apa saja yang dibutuhkan. Oke, Rio, makasih. Mau share screen. boleh. Ternyata aku anu tadi ngomong. Jadi ini kan dapat dari jurnal Prof. Sarjono, hasilnya itu hasil tembakannya tuh bagus banget kan, halus kayak rapi gitu. Nah, punyaku kayak gini. Itu biasanya karena apa, Rio? Itunya kah Itu E0-nya atau max max size-nya dinaikin lagi atau max max batch? Nah, itu coba coba energinya dinaikin. energinya dirubah dulu. Nggak tahu, tapi coba aja dulu. Oh, berarti antara energi terus soalnya energiku di judulku udah tertera 250. Udah tertera 250 mf. Di track itu ngaruh nggak, Rio? Mana? Kalau di track tuh ngaruh sama hasil itunya nggak tembakannya? Enggak sih, cuma nampilin aja dia. Oh, berarti yang ngaruh tuh cuma max size sama max base saja. Iya, Oh, ya udah, makasih Rio. Nanti aku ubah-ubah. oke. Ada lagi? Ada. Dari dari aku nggak ada. Oke, terima kasih. Yang lain? Rachel? Mungkin?
Halo? Tuh Dimas kasih jempol mau nanya Dimas atau Makasih Rio, cukup. Nggak ada. Oh, Iya, iya. Mbak Rachel, mungkin? Nggak ada? Mas, tadi kamu yang apa? Yang fraksi masa HC diem HCL itu HCL gitu. Itu ambil dari mana? Ambil dari ini, kalau nggak PNNL ya ICRP sebenarnya. Oke. Soalnya aku lihat di eh, PNNL Ya, halaman berapa sih? misalnya ya, sebentar. Misalnya Kinan mau bikin apa misalnya? Organ apa? Kulit. Kulit misalnya. Kulit bahasa Inggrisnya skin. Kamu belum share screen. Oh iya. Jadi ini yang ICRP tadi. Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling. Bukan, ini yang PNNL. PNNL itu adalah seperti lembaga Pacific Northwest National Laboratory. Misalnya kita mau cari skin, kulit kan skin. Kita coba cari aja. SK. Coba cari skin. Ini ada skin. Skin ICRP. Kita klik. Whoops, langsung ketemu. Elementalnya hanya H, C, ada NO, NA, MG, P, S, CLK, CA, FE, ZN. Nanti yang dimasukkan ini. Itu yang revisi 2 ya? Nggak tahu ya. Oke Mas, makasih. Soalnya yang aku kan ada 2 PNNL. Yang satu tuh revisi 1, yang satu revisi 2 gitu. Yang revisi 1 nggak ada. Adanya tuh kayak apa ya, lupa pokoknya. Ya udah, makasih Mas. Oke, ada lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang. Semoga laporan PKN-nya cepat selesai dan dilancarkan. Dan juga teman-teman yang belum KKN, semoga KKN-nya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rio. Makasih. Sama-sama.